Yuk kita bahas cara atur duit buat kamu yang jualan atau punya bisnis biar kamu nggak bingung lagi bisnis owner itu dapat duit dari mana, dan juga kalau kamu udah dapat cuan dari bisnis kamu, gimana cara atur duitnya. Let's go! Zaman udah berubah dan makin kesini makin banyak orang yang mau terjun ke bisnis, and for a very good reason, karena income potential. Bahkan aku sendiri udah ngerasain ya gitu, kayak dulu tuh izin cerita dikit ya. Nah dulu sebelum aku bisnis gitu, aku tuh pernah sempet kerja kantoran gitu. Nah cuman kan aku tuh nggak selesain sarjana, jadi gajinya tuh mentok di UMR. Dan aku lama-lama sadar kalau misalnya aku mau naikin income, ya lama-lama opsi untuk aku ya harus bisnis. Sebenarnya sih masih ada beberapa alasan ya, seperti time flexibility dan juga passion. Nah tapi karena video ini topiknya tentang cara atur duit, jadi aku mau fokus di alasan yang pertama tadi, yaitu income potential. Yes, karena harus kita akui nih, kalau misalnya kamu adalah seorang karyawan dan kamu mau naikin income atau naikin gaji, itu prosesnya jauh lebih susah gitu. Kamu harus cari cara untuk gaji kamu dinaikin, kamu harus baik-baik bikin manajer, kamu harus kinerjanya itu bagus banget, kamu harus S1, harus S2 mungkin gitu, dan harus lulusan dari universitas ternama. Dan juga kadang ya ada beberapa perusahaan yang mereka tuh hanya mau bayar gaji tinggi untuk karyawan-karyawan yang lulusan luar negeri. Tapi nih, kalau kamu adalah seorang business owner, kalau kamu mau naikin income-mu, ya berarti kamu harus puter otak untuk cari cara gimana caranya biar jualan kamu makin rame, biar gimana bisnis kamu bisa makin grow. Nah, jadi gitu sih menurut aku kenapa tiba-tiba zaman sekarang itu banyak banget yang mau jadi business owner. Karena mungkin untuk kebanyakan orang gitu ya, lebih memungkinkan untuk naikin income mereka kalau mereka itu business owner daripada kalau mereka pursue karir corporate atau mungkin mereka kerja kantoran gitu. Selama kamu itu terus cari strategi, terus puter otak untuk naikin sales, potensi untuk naikin income untuk bisnismu itu selalu ada. Tapi sayangnya, income bisnis itu nggak stabil. Nah, hampir semua business owner pasti udah sadar kalau cari customer, naikin sales itu penting. Tapi nggak banyak business owner yang sadar kalau atur duit itu juga sama pentingnya gitu. Apalagi atur duit yang keluar masuk itu nggak stabil, seperti omset bisnis kamu. Gimana caranya kita atur duit yang nggak stabil itu? Nah caranya kita harus bisa menstabilkan yang nggak stabil gitu. Dan inilah alasannya kenapa atur duit sebagai business owner itu nggak segampang yang kamu kira, karena butuh disiplin. Plus, kamu harus ngatur duit 2 kali. Kamu harus ngatur duit bisnis kamu yang nggak stabil itu, plus kamu juga harus ngatur duit pribadi kamu. Karena kan kamu nggak mungkin cuma jualan doang kan, kamu pasti punya personal goal sendiri gitu. Misalnya mau nabung untuk nikah, atau mungkin beli rumah, dan lain-lain. Sebelum kita masuk ke atur uang pribadi, income kita kan datangnya dari bisnis ya, jadi aku mau bahas atur duit bisnis dulu gitu. Nah, sebelum aku mulai, kamu udah tahu belum gimana caranya seorang business owner itu bisa dapat duit dari bisnisnya? Anggap nih, misalnya bisnis kamu untung 100 juta. Apakah 100 juta itu semuanya buat kamu, the owner? Benar atau salah? Jawabannya salah ya, karena profitnya bisnis itu ada yang untuk owner dan ada juga yang dikembalikan ke bisnisnya gitu. Nah, yang dikembalikan bisnisnya itu masuknya tuh ke retain earnings, oke? Nah, kalau kamu bingung, nah ini tuh gunanya buat apa gitu? Nah, itu gunanya banyak. Untuk beli aset, untuk modal kerja, untuk melakukan ekspansi, atau sekedar simpenan untuk masa depan bisnismu. Tapi ini hitungannya agak complicated ya, dan kalau misalnya aku sharing semua di video ini, kayaknya videonya ini nggak bakal habis-habis. Jadi kalau kamu mau aku buat video khusus yang bahas pembagian profit dalam bisnis, ketik mau ya di komen. Tapi di video ini aku bakal fokus bahas 2 cara business owner bisa dapat duit dari bisnisnya. Yang pertama itu gaji owner, dan yang kedua adalah profit sharing. Nah, gaji owner adalah gaji yang dibayar kepada business owner setiap bulan atau kadang setiap tahun gitu. Nah, siapa sih yang berhak mendapatkan gaji owner? Nah, yang berhak mendapatkan gaji owner adalah working partner atau pemilik atau business owner yang keluar tenaga untuk ngurusin bisnisnya. Nah, kalau misalnya kamu punya partner atau punya owner lain gitu yang hanya bantu tanam modal tapi nggak bantu ngurusin bisnisnya, itu mereka nggak berhak mendapatkan gaji owner ya. Gaji owner ini tuh sifatnya stabil ya, jadi tiap bulan itu kamu bakal ditransfer jumlah yang sama gitu, kecuali kalau ada kenaikan gaji yang udah disepakati oleh semua owner gitu. Dan inilah kenapa alasannya gaji owner itu salah satu cara terbaik untuk business owner bisa mendapatkan income yang stabil dari bisnisnya, biar kamu
juga bisa lebih gampang untuk manage keuangan pribadi kamu sendiri gitu. Misalnya untuk bayar cicilan, bayar tagihan, untuk menabung, dan lain-lain. Kalau misalnya aku boleh saran nih, aku mau kasih tips. Kalau income kamu satu-satunya itu sekarang hanya dari bisnis, pastikan kalau kamu adalah seorang working partner, biar kamu bisa mendapatkan gaji owner. Next, aku mau bahas profit sharing. Semua business owner, baik yang keluar tenaga untuk kerja maupun yang nggak bekerja, pasti mendapatkan profit sharing. Nah, profit sharing ini sifatnya tuh nggak stabil ya, karena dia hitungannya itu berapa persen dari profit. Bisa 10%, bisa 20%, 30%. Yang jelas, kalau cuannya bisnis makin banyak, ya profit sharingnya makin banyak. Tapi kalau cuan bisnisnya itu makin dikit, ya tentu dapatnya makin dikit. Profit sharing ini tujuannya itu untuk ride the wave. Jadi kamu bisa menikmati naik dan turunnya bisnis kamu. Kalau misalnya lagi turun, ya udah kamu dapat lebih dikit. Tapi kalau misalnya lagi naik, kamu bisa enjoy more. Dan ini nggak akan bisa bikin kamu itu nggak bisa makan karena masih ada gaji owner. By the way, profit sharing itu nggak wajib untuk kamu tarik ya, nggak seperti gaji owner gitu. Dan kalau misalnya kamu mau, kamu bisa puterin aja tuh di bisnisnya dan kamu tariknya itu pas kamu lagi butuh aja duitnya dan kamu tarik itu sebagai prive. Dengan adanya gaji owner dan juga profit sharing, jadi kamu bisa menikmati gitu uang kaget dari profit sharing kalau bisnis kamu itu lagi panen cuan, sekaligus kamu juga bisa mendapatkan keamanan, kestabilan dari gaji owner yang tiap bulan pasti ditransfer ke kamu. Nah, of course, bisnis kamu perlu memiliki income yang cukup biar bisa bayar gajimu secara teratur. Jadi, pastikan nih kalau misalnya bisnis kamu itu jualannya lagi rame banget, sisihkan dulu sebagian uangnya untuk dijadikan uang cadangan gitu. Jadi ibaratnya seperti dana darurat gitu. Nah, ini tujuannya itu untuk diamankan dulu untuk dipakai di beberapa bulan-bulan yang mungkin jualan kamu tuh lagi sepi banget, lagi anjlok banget, biar kalau misalnya amit-amit nih bener-bener tak terduga anjlok banget, biar kamu juga bisa membayar gaji kamu juga gitu at least. Meskipun kamu mungkin belum dapat profit sharing. Oke, kalau kamu udah ngerti soal profit sharing dan juga gaji owner, sekarang tinggal kamu atur uang yang udah kamu dapat dari bisnis kamu itu. Nah, dengan adanya kestabilan dari gaji owner, jadi sebenarnya business owner itu jadi lebih gampang untuk mengatur keuangan pribadinya, oke? Seperti bayar tagihan, bayar cicilan, nabung untuk beli rumah, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada banyak cara nih untuk atur duit sebagai business owner. Nah, dan mungkin yang paling terkenal itu cara 50-30-20 rule. Nah, mungkin kamu udah pernah lihat ya grafiknya itu tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi, 50% itu untuk needs atau kebutuhan kamu. Jadi, seperti bayar cicilan, bayar tagihan, biaya hidup, lunasin hutang, makan, transportasi, dan lain-lain gitu. Nah, 30%-nya untuk keinginan atau wants. Jadi untuk belanja, shopping, ya keinginan gitu lah. Beli tiket konser dan lain-lain gitu. Dan 20%-nya adalah savings. Jadi itu untuk tabungan kamu atau investasi. Kelebihan dari metode ini adalah dia itu simple dan cocok untuk pemula. Karena ini tuh gampang banget untuk pisah-pisahin berapa persen income kamu untuk ini, berapa persen income kamu untuk itu. Dan kamu tinggal ikutin aja gitu tanpa harus ribet hitung-hitung gitu ya. Jadi cocok banget buat kamu yang masih lagi bangun habit untuk nabung dan juga untuk latihan hidup gak boros. Tapi kekurangannya, dia itu terlalu kaku. Dan juga dia nggak menjamin kalau kamu nabung 20% income kamu tiap bulan, kamu bakal punya uang yang cukup untuk goals kamu saat waktunya tiba gitu. Anggap aja nih, kamu udah rajin nabung 20% income kamu tiap bulan selama 5 tahun. Ternyata setelah 5 tahun, kamu misalnya mau beli DP rumah gitu, ternyata tetap gak cukup karena income kamu selama ini kekecilan. Jadi kamu nabung 20% income kamu masih gak cukup. Nah, makanya aku mau sharing satu cara lain untuk atur duit. Dan ini juga cara yang aku pakai ya. Jadi aku sharing dari pengalaman dan siapa tahu yang cocok buat aku, itu cocok buat kamu juga. Yaitu nabung sesuai tujuan. Jadi kamu tentukan dulu goals kamu itu apa, kamu butuh uangnya berapa, dan kamu butuhnya itu kapan. Lalu tinggal hitung mundur aja gitu. Nah, misalnya kamu lagi mau nabung untuk DP rumah 5 tahun lagi. Misalnya kamu butuh nabung 300 juta.
Kamu tinggal hitung mundur aja, kamu butuh nabung berapa tiap bulan biar kamu bisa punya 300 juta 5 tahun lagi. Terus kamu tinggal disiplin nabung atau investasi aja sesuai dengan goals yang udah kamu buat itu gitu. Untuk pastikan kalau duitnya pasti cukup setelah 5 tahun lagi gitu. Dan nah sisanya baru kamu cukupkan untuk biaya hidup kamu. Dan kalau misalnya masih ada sisa lagi, baru untuk hal-hal yang wants atau sifatnya nice to have. Jadi kalau bisa dirangkum urutan prioritasnya setelah kamu mendapatkan income dari bisnis kamu, itu adalah pertama, nabung sesuai goals. Kedua, dicukupkan untuk biaya hidup. Dan ketiga, sisanya baru buat happy-happy. Tapi ya balik lagi, cara atur duit itu cocok-cocokan ya gitu. Dan mungkin yang cocok buat aku belum tentu cocok buat kamu gitu. Karena prioritas aku itu bukan di cara atur duit yang paling simple atau mungkin cara atur duit yang bisa bikin aku banyak happy-happy. Karena prioritas aku yang utama sekarang adalah untuk memastikan uang tabungan aku pasti cukup di saat aku butuh gitu. Karena mungkin ya aku ada trauma sedikit gitu gara-gara dulu putus kuliah karena kurang biaya. Jadi aku nggak mau sampai suatu hari nanti gitu aku lagi butuh duit buat sesuatu yang penting banget buat aku dan ternyata aku terhalang oleh biaya. Jadi ya balik lagi, do your own research. Apa yang cocok buat aku nggak tentu cocok buat kamu gitu. Dan semua cara atur duit itu ada susahnya masing-masing. Tapi the good news is kita bisa pilih susah mana yang layak kita perjuangkan. And this is the heart that I choose. What about you? Oke, meskipun kamu sekarang udah lebih ngerti nih cara atur duit untuk business owner, gak berarti perjalanan kamu sebagai business owner itu bisa selurus jalan tol. Apalagi buat kita nih wanita-wanita. Ada banyak banget realita pahit dan suka duka yang kamu harus lewati sebagai business owner wanita. Misalnya relationship, work-life balance, beauty privilege, dan masih banyak lagi. Tapi ini semua udah aku share secara belak-belakan di video yang ini. Jadi kalau kamu lagi merasa sendirian dan ingin melihat sesuatu yang bisa bikin kamu rasa relate, dimengerti, nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini.